Media Indonesia, 19 Februari 2021. Sengketa Pilkada. MK fleksibel soal sengketa Pilkada. MK tidak lagi menjadikan ambang batas selisih suara sebagai syarat formal dalam pengajuan sengketa pemilihan kepala daerah. Setelah melakukan sidang pendahuluan, Mahkamah Konstitusi MK akhirnya memutuskan untuk melanjutkan 32 dari 100 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah PHP-Kada atau sengketa pilkada ke dalam tahapan sidang pembuktian. Menariknya, 8 dari 32 perkara yang dilanjutkan MK tersebut merupakan permohonan sengketa pilkada yang masuk kategori melebihi ambang batas maksimal pengajuan permohonan sengketa pilkada. Melihat fakta tersebut, Ketua Kode Inisiatif Ferry Junaidi menjelaskan, MK tidak lagi menjadikan ambang batas selisih suara sebagai syarat formal dalam pengajuan sengketa pilkada. Pada sengketa pilkada 2020 kali ini, MK nyatanya bisa saja memeriksa permohonan ke dalam tahap pembuktian kendati secara formal permohonan tersebut telah melewati ambang batas. Ada yang membedakan pada 2020, baik dari sisi pengaturan maupun statement yang kemudian berkembang di MK bahwa ambang batas yang diberlakukan MK bukan lagi terbatas pada syarat formal, tutur Ferry dalam diskusi daring tentang laporan terhadap pemantauan putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang diadakan Kode Inisiatif kemarin. Namun, kendati demikian, Ferry menuturkan proses pembuktian terkait dengan ambang batas dalam sidang pendahuluan sengketa pilkada dinilai masih prematur. MK hanya menilai berdasarkan bukti-bukti tertulis dari pihak yang berperkara di sengketa pilkada. Proses pembuktian yang dilakukan dalam kasus-kasus di MK khususnya terkait lewat ambang batas, kami menilai itu merupakan proses pembuktian yang sangat prematur atau proses pembuktian yang tidak sempurna. Apa makna proses pembuktian yang prematur atau tidak sempurna itu? Tuturnya. Berdasarkan catatan Kode Inisiatif, dari 90 perkara yang diputus tidak dapat diterima MK, sebanyak 72 perkara atau 80% ditolak karena melewati ambang batas syarat maksimal pengajuan sengketa pilkada. Ferry menilai dalam pokok perkaranya, pemohon tidak cukup bisa meyakinkan para hakim MK untuk melanjutkan permohonan mereka ke dalam sidang pembuktian. Tidak kaku, pakar hukum pemilu Universitas Andalas, Hairul Fahmi, menambahkan selain tidak kaku lagi terkait dengan penerapan pasal 158 dalam sengketa pilkada 2020, MK juga diketahui ternyata membuka ruang terhadap permohonan yang di atas kertas ternyata telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Hal ini menurutnya MK mencoba untuk memberikan keadilan substantif bagi para pemohon sengketa. Kalau begitu, tentunya pertimbangan untuk tetap membuka ruang bagi permohonan yang lewat waktu ini didasarkan kepada dalil-dalil permohonan yang dianggap signifikan, mempengaruhi hasil dan juga proses yang fair dalam pelaksanaan pilkada, ungkapnya. Hairul menilai ada sikap yang berbeda dari MK dalam menilai syarat formal tenggang waktu pengajuan permohonan. Perbedaan sikap itu tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sementara dari dalil permohonan, jawaban KPU dan keterangan yang disampaikan Bawaslu. Saya kira ke depan ini akan jadi presiden baru bahwa ternyata permohonan lewat waktu bisa dilampaui apabila pokok permohonan itu didasarkan kepada hal-hal yang memang sangat substansial dan serius dalam penyelenggaraan pilkada, jelas Hairul. Adapun sidang tahapan pembuktian akan dimulai pada 22 Februari hingga 5 Maret 2021. Kemudian pada 8 hingga 18 Maret akan diadakan rapat permusyawaratan hakim RPH, sedangkan proses persidangan akan kembali dilakukan pada 19 hingga 24 Maret dengan agenda pengucapan putusan dan ketetapan. Masih di Media Indonesia, Kemendagri pertimbangkan pejabat pengganti di 2024. Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menegaskan jika Pilkada 2024 digelar akan dipertimbangkan penjabat sementara bagi kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan 2018 yang masa jabatannya habis 2022 dan 2023. Pemerintah pun akan mempertimbangkan penjabat pengganti. Ia menjelaskan semangat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu ialah keserentakan. Begini, semangat dari undang-undang itu kita ingin membangun keserentakan. Akan ada sinergi antara pusat dan daerah. Tentu harus dimulai dari aktor-aktornya, mulai aktor pusat hingga aktor daerah. Nah, sekarang
tengah menata aktor daerah keserentakan kita bangun. Betapa kesenjangan masa jabatan tersebut itu tinggi. Ada satu daerah yang selesai masa jabatannya pada 2019. Kemudian ada satu di Februari 2022, ujar Akmal. Menurutnya, kriteria penjabat pengganti yang akan disiapkan dengan pertimbangan efektif dan efisien seperti mengangkat sekretaris daerah, sekda, untuk menggantikan bupati atau wali kota yang habis masa jabatannya sambil menunggu Pilkada 2024 digelar. Akmal menjelaskan, kebijakan terdahulu Menteri Dalam Negeri mengangkat gubernur sebagai penjabat menggantikan bupati atau wali kota yang masa jabatannya habis. Namun opsi tersebut menurut pemerintah tidak efisien. Kami anggap karena tidak ada risiko yang besar mengangkat sekda. Karena apa? Kepala daerah yang pilkada cek tidak bisa memengaruhi lagi karena sudah selesai masa jabatannya, tutur Akmal. Penunjukan sekda sebagai penjabat sementara relevan dengan pasal 204 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Pasal tersebut mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan, penjabat gubernur diangkat dari PNS berpangkat pejabat tinggi madya. Sementara itu untuk bupati atau wali kota diangkat dari PNS berpangkat penjabat tinggi pratama. Sekda itu ialah penjabat tinggi pratama. Itu lebih efisien. Sekda paham apa pekerjaannya dan tidak perlu pergerakan dari provinsi ke kabupaten kota. Kami tengah mempertimbangkan opsi-opsi itu. Untuk provinsi, nanti bisa saja sekda provinsi, papar Akmal. Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity Netgrid, Hadar Nafis Guma, yang menilai ada potensi masalah baru jika pemerintahan terlalu lama dijabat penjabat atau penanggung jawab sementara. Hal ini ia katakan terkait dengan wacana keengganan pemerintah dan DPR melakukan revisi Undang-Undang Pemilu sehingga pilkada dilakukan serentak dengan pemilu, yaitu pada 2024. Nah, itu bisa berpotensi punya banyak masalah. Kepala daerah yang penjabat itu biasanya kepala daerah yang double jabatannya. Misalnya, seorang dirjen, dia dikasih penjabat di mana, kata Hadar. Kompas 19 Februari 2021. KPU diminta simulasikan pemilu dan pilkada 2024. Komisi 2 DPR akan meminta Komisi Pemilihan Umum membuat simulasi penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Simulasi penting untuk melihat desain pelaksanaan sekaligus mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dengan 3 jenis pemilu digelar pada tahun yang sama. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat dihubungi dari Jakarta Kamis 18 Februari 2021 mengatakan Komisi 2 perlu melihat desain dan konsep penyelenggaraan pemilu legislatif, pileg, pemilu presiden, pilpres, dan pemilihan kepala daerah pilkada pada 2024. Menyusul revisi Undang-Undang Pemilu yang kemungkinan besar tidak jadi dilakukan. Karena itu, Komisi 2 berencana mengundang KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong agar simulasi tersebut digelar oleh KPU. Melalui simulasi akan terlihat potensi permasalahan dari digelarnya 3 jenis pemilu itu pada tahun yang sama. Dengan demikian, potensi masalah bisa diantisipasi melalui peraturan teknis, baik peraturan yang diterbitkan KPU maupun Bawaslu. Nantinya Komisi 2 dan pemerintah bisa sekaligus memberi masukan untuk peraturan teknis itu karena penyusunan harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Anggota KPU, Hashim Asyari, mengatakan sejumlah hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun simulasi antara lain tahapan pileg dan pilpres yang harus dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara, serta penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih paling lambat 14 hari sebelum masa jabatan habis pada 20 Oktober 2024. Oleh karena itu, tahapan pemilu menurut rencana dimulai Juli 2022 dan pemungutan suara pada Maret 2024. Pelaksanaan pemilu 2024 perlu dilakukan pada Maret, bukan April seperti pemilu 2019 untuk mengantisipasi potensi pilpres 2 putaran karena jumlah pasangan calon tidak bisa diprediksi sejak awal, ujarnya. Adapun tahapan pilkada 2024 akan dimulai pada Oktober 2023 atau 11 bulan sebelum pemungutan suara pada November 2024. Khusus tahapan pencalonan di pilkada perlu dimulai pada Agustus 2024 atau setelah seluruh tahapan pileg tuntas dilaksanakan.
tetap butuh undang-undang. Namun, pelaksana tugas Ketua KPU Ilham Saputra tetap berharap ada payung hukum berupa undang-undang demi perbaikan teknis pemilu dan pilkada pada 2024. Salah satunya penggunaan teknologi informasi pendukung kerja penyelenggara. Sistem informasi rekapitulasi Sirekap misalnya yang juga pernah diterapkan di Pilkada 2020 harus diatur lebih rinci di undang-undang. Selain itu, penting dicari formulasi tepat agar persoalan seperti pemilu 2019 tidak terulang. Dua persoalan utama yakni kelelahan penyelenggara ad hoc dan isu pileg yang kalah itu terpinggirkan. Isu pilpres harus diantisipasi. KPU pun mengusulkan beberapa tahapan disederhanakan. Misalnya, pendaftaran parpol bisa lewat aplikasi yang telah dibuat KPU yaitu Sistem Informasi Partai Politik SIPOL. Selain itu, tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dapat dilakukan secara elektronik. Demikian pula usulan teknologi informasi, termasuk pelaporan dana kampanye lewat Sistem Informasi Dana Kampanye, Sidakam, dan distribusi logistik lewat SILOG, Sistem Informasi Logistik. Ia kembali menekankan semua aplikasi teknologi yang telah dibuat KPU itu membutuhkan payung hukum undang-undang. Problem undang-undang pemilu. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsyari, dalam webinar bertajuk Telaah Politik Hukum dari Batalnya Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu, menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum memenuhi semangat konstitusional. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Tujuan menyerentakkan pileg dan pilpres seperti untuk menghemat anggaran pun tidak terjadi. Pada pemilu 2019, penghematan yang diasumsikan dari honor penyelenggara dan biaya kertas untuk pemilihan tidak tercapai. Anggaran yang dihabiskan untuk pemilu pun mencapai 25,7 triliun atau naik 2 kali lipat dibandingkan dengan pemilu 2014. Masyarakat sudah mengingatkan ada masalah di dalam undang-undang pemilu, ujarnya. Selain persoalan itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khairunisa Nur Agustiati memprediksi kebingungan pemilih dalam menjatuhkan pilihan atau menyoroti visi dan misi para peserta pemilu di pemilu 2019 akan terulang pada 2024. Apalagi pada 2024 gelaran pileg dan pilpres ditambah pilkada. Implikasi lainnya, isu lokal dikhawatirkan terpinggirkan oleh isu nasional. Masih di Kompas, konsistensi Mahkamah Konstitusi dinanti. 9 dari 32 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 yang sampai ke tahap pembuktian di Mahkamah Konstitusi melampaui syarat ambang batas dan waktu pengajuan konsistensi MK dalam pemeriksaan pokok perkara itu dinanti publik. Sebab dalam putusan sebelumnya banyak perkara yang tidak diterima MK karena lewat syarat ambang batas dan waktu. Menarik untuk dilihat bagaimana nanti konsistensi MK dalam memeriksa perkara yang melewati ambang batas dan waktu pengajuan tersebut. Sebab pada putusan sebelumnya banyak perkara tidak diterima dengan alasan melewati ambang batas dan waktu pengajuan, kata peneliti Konstitusi dan Demokrasi Kode Inisiatif Ihsan Maulana Kamis 18 Februari 2021. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mengatakan dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, istilah yang digunakan MK adalah menunda pemeriksaan syarat ambang batas suara, artinya syarat itu tetap akan diperiksa.